Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dahulu ada seorang imam besar yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi melarang daripada maulid Syimtugar. Ini Habib datang kepada pemakaman aulia, pemakaman orang-orang saleh yang ada di kota Karim Hadramut yang dikenal pemakaman Zambal, saudara-saudara. Akhirnya Habib Ali datang ke kuburannya Al-Imam Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Bahlawi. Imam Faqih Al-Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Bahlawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Teman-teman sekalian, cukup viral dan menghebohkan video dari Habib Raihan Al-Qadri yang mengatakan bahwasannya ada seorang wali yang memiliki keistimewaan atau karomah bisa melakukan mi'raj, bertemu Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Hal ini tentu saja memunculkan pertentangan karena hal tersebut serasa terlalu mengada-ada, terlebih sampai melebihi dari Rasulullah SAW sendiri yang derajatnya lebih tinggi dari wali manapun. Karena Rasulullah SAW sendiri hanya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali saja dalam seumur hidup. Namun begitu, ada seorang ustadz yang membela atau membenarkan apa yang dikatakan oleh Habib Raihan tersebut. Beliau adalah Ustadz Sandi Rahman Al-Kalimantani, di mana argumen beliau dalam pembelaannya, jika dipikir-pikir, ternyata cukup masuk akal juga. Beliau menjelaskan ternyata yang dimaksud mi'raj di sini bukanlah mi'raj sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita simak penjelasannya. Mana mungkin ada orang Isra Mi'raj sehari 70 kali, Nabi saja 1 kali aja. Yang mungkin, artinya kalau itu diucapkan oleh seorang yang alim besar, seorang yang diakui sebagai wali Allah, pertama maknanya beda. Satu, itu adalah maknanya beda daripada mi'rajnya seperti mi'raj Rasulullah. Lalu apa mi'rajnya? Menurut ulama, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi makna mi'raj itu bukan hanya Isra Mi'raj yang seperti kamu katakan itu. Ulama menyebutkan salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Artinya kalau ada yang sehari itu mi'raj 70 kali, maknanya dia salat sebanyak 70 kali salat. Salat wajib 5 kali, salat yang lainnya banyak. Wajar lah, wajar aja bagi seorang wali. Apalagi misalnya yang disebut mi'raj itu tidak salat, tidak hanya salat tapi sujudnya. Jadi kalau sujudnya saja itu berarti salat 5 waktu aja sudah 17 kali. Tambah dengan yang sunat-sunatnya. Karena yang disebut dengan as-salat mi'rajul mu'min itu maksudnya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling dekat itu adalah ketika orang salat. Ketika orang salat itu dia bertemu Allah. Ketika salat dia bertemu Allah. Akan tetapi berbeda-beda. Ada yang bertemu dengan muraqabahnya, ada yang bertemu dengan musyahadahnya. Musyahadah muraqabah kan ada hadisnya. Tahu nggak kamu musyahadah muraqabah? Tahu nggak? Jangan-jangan kamu tidak tahu ini. Ihsan, mal ihsan? Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu namanya syahadah muraqabah. Orang bisa bertemu Allah dengan muraqabahnya, orang bisa bertemu Allah dengan musyahadahnya, yaitu ketika salat, dan lebih dekat lagi ketika dia sujud. Makanya di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di ayat terakhir disebutkan wasjud waqtarib, dan sujudlah, kamu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam
Hadis yang lain disebutkan as-salatu qurban. Salat itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat itu bisa disebut sebagai mi'rajnya orang beriman. Ini disebutkan. Disebutkan di dalam tafsir, misalnya Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan. Ini ada di dalam tafsir ini disebutkan bahwa orang yang beriman itu salatnya adalah mi'rajnya adalah salat. Jadi dia bisa sehari ini bisa 100 kali mi'raj, artinya 100 kali sujud. Bukan 100 kali naik burak, pulang pergi, naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Itu otakmu yang keliru. Nah, di situ beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud mi'raj atau bertemu Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Raihan ternyata adalah sholat. Berdasar dari penjelasan ulama dalam kitab tafsir, yaitu bahwasanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Juga dikuatkan dengan hadis Muslim tentang ihsan, yaitu beribadahlah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi dalam ibadah sholat, maka sesungguhnya Allah melihat kita, dan di saat itu kita sedang dekat atau sedang bersama atau sedang bertemu dengan Allah. Juga dikuatkan juga dalam ayat Al-Quran surah Al-Alaq ayat 19, yaitu bersujud dan mendekatlah dengan Allah. Jadi dengan kita bersujud, maka di saat itu kita sedang berdekatan atau sedang bersama atau sedang bertemu dengan Allah. Dan hal ini disebut dengan mi'raj, menuju dan bertemu dengan Allah. Namun bukan sebagaimana mi'rajnya Rasulullah SAW saat melakukan Isra Mi'raj. Tapi mungkin di sini yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah mi'raj dari seorang wali yang dikatakan oleh Habib Raihan tersebut benar-benar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ustadz Sandi Rahman? Karena kita temui ada juga cerita dari yang lain mengenai karamah dari seorang wali yang disebutkan oleh Habib Raihan, yaitu karamah dari Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, yaitu pada ceramah oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit. Beliau mengatakan bahwasannya Al-Faqih Muhammad bin Ali memiliki karamah bisa mondar-mandir di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha kita tahu adalah tempat Rasulullah SAW melakukan perjalanan mi'raj. Sidratul Muntaha adalah mi'rajnya Rasulullah SAW. Ngaran Sidin Muhammad bin Ali, digelar Faqih Muqaddam. Faqih artinya seorang yang ahli fikih, Muqaddam yang terkemuka. Beliau dikenal sebagai wali karena mencukupi syarat-syarat orang jadi wali. Dan karamat-karamat beliau itu banyak sekali, tadi bisa dihitung. Karena bikulli sa'atin min sa'atihi karamah, setiap saat, setiap jam daripada jam beliau adalah karamat. Beliau mundar-mandir ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali sehari. Sidratul Muntaha salah satu karamat beliau. Di sini kita tidak tahu apakah Sidratul Muntaha yang disebut oleh kiai tersebut memiliki makna yang berbeda juga sehingga tidak bisa disamakan dengan Sidratul Muntahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah bagaimana? Wallahu alam. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kira-kira menurut kalian? Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang hak dan bermanfaat. Semoga bisa diambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.